Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Alhamdulillah datang pada pagi hari ini Bapak Kepala Dinas Sosial Insinyur Bapak Joko Tetuko MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Sosial dan juga di sini selaku Sekretaris di Disperindes Kabupaten Batang, Bapak Ahmad Fatoni, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah Bapak, luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sebuah tema yang pada hari ini tentunya merupakan sebuah tema yang sangat-sangat luar biasa, karena tema yang akan kita angkat yaitu pendataan data kemiskinan BDT, Bapak. Kami memang melihat bahwa pada kesempatan kali ini data-data kemiskinan yang khususnya merupakan data untuk menerima bansos kadang menjadi sebuah permasalahan-permasalahan di tingkat desa, Bapak. Tetapi kali ini insya Allah akan kita kupas tuntas beserta moderator kami, Pak Sekretaris Disperindes, Pak Ahmad Fatoni, dan tentunya akan kita dengarkan bersama materi yang cukup menarik ini oleh Bapak Kepala Dinas Sosial. Kepada Bapak Insinyur Joko Tetuko, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris Disperindes, Pak Ahmad Fatoni. Yang terhormat hostnya ini Mas Nugroho ya. Iya Bapak. Dan selamat pagi yang terhormat juga Bapak Ibu seluruh. Mungkin yang ikut dari sini Pak Kades ada? Ada Pak Kades, Pak Perangkat, atau barangkali ada warga masyarakat mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami dari Dinas Sosial Kabupaten Batang sudah dengan harapan dari Pak Tony dan Mas Nugroho tadi sudah menyampaikan tentang data DTKS. Bapak Ibu yang kami hormati, data DTKS ini memang menjadi apa itu ya? Menjadi semacam kunci terhadap semua pemerlu bantuan sosial, khususnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita tahu banyak sekali program-program dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Batang ini luar biasa banyak, dan mereka mewajibkan semua penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu wajib masuk DTKS. DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dan sekali lagi bahwa data DTKS akhir-akhir ini, bahkan di masa pandemi apalagi ya, itu menjadi banyak orang disalah-salahkan. Datanya ora valid. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi namanya data, apalagi data kependudukan, data kesejahteraan sosial, itu data yang sangat-sangat dinamis. Perubahannya di mana? Satu, dia meninggal, dia pindah rumah, dia menjadi kaya, dia jatuh miskin, dia tambah anggota keluarga, jadi sangat dinamis sekali. Dan saya amati, kita semua, kami tidak menyalahkan, kita semua merasa agak keteteran melakukan verbal di TKS ini secara kontinu. Kita keteteran. Walaupun secara aturan perlu kami sampaikan, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS adalah pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Dia di paling ujung tombak terhadap pelaksanaan verbal ini. Sesuai dengan aturan seperti itu.
Karena pemerintah desa dan pemerintah kelurahan adalah yang paling tahu tentang kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, selama ini sudah kita bina terhadap perbaikan data DTKS ini, Pak Tony, Mas Nugroho, kita punya, kabupaten punya operator data kabupaten. Kemudian di kecamatan kita punya kasih PMKS selaku koordinator di tingkat kecamatan. Kemudian tiap desa kita punya juga teman-teman relawan atau sumber potensi kesejahteraan sosial yang namanya operator desa data. Di ujung tombak inilah teman-teman selalu rutin mengadakan pelaksanaan verbal. Perlu kami sampaikan bahwa verbal DTKS itu paling gencar dilaksanakan itu di antara tahun 2021 sampai saat ini, Mas. Hampir setiap bulan. Sistem itu dibuka dan SIG dibuka. Jadi kewajiban dari teman-teman dari desa atau kelurahan untuk dapat melaksanakan verbal terhadap data-data yang ada. Contohnya verbal gimana sih? Contoh. Makanya di aplikasi CNG ada yang namanya verbal kelayakan. Jadi kalau verbal kelayakan itu walaupun seseorang masuk DTKS, tetapi mereka verbal kelayakannya ternyata sudah tidak layak menerima bantuan, kan sudah mampu. Toh mereka kalau mampunya masih sedang-sedang, masih berada di DTKS, gitu loh. Karena sekali lagi DTKS sesuai dengan aturan yang baru ini itu tidak menjadi tolok ukur tingkat kemiskinan. Kalau dulu bahwa penduduk miskin adalah 0 sampai 40% di paling miskin, sekarang tidak. Perlu kami contohkan Kabupaten Batang, sampai hari ini jumlah DTKS yang masuk warga Kabupaten Batang dari jumlah penduduk hampir 816.000 yang masuk DTKS itu ada 506.596 jiwa. Berarti kan hampir 50%. Betul. Masuk KS. Nah, karena sekarang pola pikir dan aturan sekarang DT menjadi tolak ukur tingkat kemiskinan. Makanya dalam aplikasi SIG itu kelihatan desa, kelurahan berhak, bisa dan wajib hukumnya mengusulkan warganya yang miskin, tidak mampu, tapi belum menerima bantuan. Dan juga tidak layakan warganya yang mampu untuk dicoret sebagai penerima bantuan sosial. Monggo link ini sudah dibuka setiap bulan, setiap tanggal 20. Seandainya ada kendala di kecamatan, kita punya teman-teman TKSK, alhamdulillah teman-teman TKSK secara langsung menguasai. Dan kita di Kabupaten Batang pun kita punya operator tingkat data. Nah, sekarang kita sudah punya link sendiri Dinas Sosial dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Linknya itu kemarin nanti yang mungkin sampai nanti buka ini saya bukakan dulu linknya. Jadi orang itu tidak usah datang ke Dinas Sosial, cukup buka link ini, sekali sentuh akan muncul semua tentang yang ada di Dinas Sosial, termasuk persyaratannya kalau kita mengajukan. Tolong Pak Moderator catat linknya, kecil semua, HTTPS, kecil semua, tanpa spasi, .2, garis miring 2 kali, link TR, kecil semua, dot, garis miring 1, Batang, tanpa spasi dan huruf semua. Ini sekali sentuh akan muncul nanti semua layanan yang ada di kami,
baik itu bansos PKH, cek bansos dan sebagainya itu muncul di situ. Nek dari sini belum jelas, bisa nanti langsung DM dengan operator kami, Mas Teguh, dan insya Allah teman-teman kita yang ada sinyal, ada HP seperti ini, Pak Sek, di Gerlang, di Peranten bisa mengakses. Ini pengalaman saya kemarin, pengalaman saya di suatu desa di ujung sana. Kira perjalanan dari kantor itu hampir sejam lebih. Ternyata pada waktu bantuan sosial, ada warga desa itu yang tidak menerima undangan. Nah, akhirnya dia coba, mosok aku retuk. Dia buka di link itu, cek bansos. Karena di situ desa itu tidak ada sinyal, dia datang di agen, Pak. Agen Brilink yang punya wifi. Nah, wifi. Dicek, oh ternyata aku dapat. Nah, ternyata apa? Undangannya tertinggal, sampai. Saya senang itu, masyarakat pintar saya sekarang, senang. Pun kami tidak datang langsung satu persatu mendatangi warga, tapi sekarang warga itu sudah cerdas. Betul. Saya harapkan warga seperti ini. Kalau memang perjuangkan. Kalau ada kendala, saya minta pendamping kami. Tolong warga di desa ini, KPM warga yang kurang beruntung, yang kesulitan, bantu. Hubungi saya, akan kita bantu. Karena mereka sudah berjuang untuk mempertahankan haknya gitu. Betul. Ini Pak Sek, apa yang kami sampaikan, dan sekarang insya Allah lebih canggih, tanpa kami pun masyarakat sudah tahu cek bansos gitu. Sudah canggih sekali. Akhirnya semua apa? Akhirnya satu wilayah itu orang akhirnya kalau ada bansos baru, Mas Tony, mereka langsung ngecek semua. Oh kalau ada kok, kenapa saya tidak? Nah dia tanya, contoh kemarin kantor pos, datang kantor pos, dicek, oh namanya ada ternyata. Nah seperti itu. Betul. Namanya manusia tuh cenderung kilap, lupa. Makanya ya kami mohonlah kepada teman-teman semua, teman-teman desa, yuk kita semua mengingatkan deh. Saya pun juga tak lepas dari kesalahan, panjenengan semua. Marilah kita ini lebih amanah menjalankan tugas ini gitu. Begini Pak Sek, sekilas apa yang kami sampaikan terkait TKS. Sekali lagi, link itu nanti bisa sekali tunjuk link itu akan muncul semua. Program-program di kami, syaratnya apa bisa. Dan sekali lagi, kalau ada yang kurang puas terhadap ada di link itu, bisa kontak kami langsung. Saya pikir kalau nomor HP saya sudah kami sebar kepada teman-teman, termasuk dari desa-desa, dan juga kepada linknya Mas Teguh tadi, selaku operator data, Pak Sek, ini sudah kepada masyarakat. Sekali lagi, kalau seandainya ada warga masyarakat yang kurang beruntung, tolong usulkan. Minimal kalau APBN usulkan ke pusat. Kalau ke APBD usul ke kami. Karena ini sekaligus sosialisasi Pak Tony di dinas sosial itu banyak juga bantuan-bantuan yang sumber dananya APBD Pak Tony. Contoh, orang meninggal 1 juta. Kalau masyarakat ini kalau tidak dibantu oleh pemerintah desa operator, mereka nggak bisa, nggak tahu. Kemudian kalau ada orang keluarganya yang opnam di rumah sakit, kita bantu. Seperti itu. Sebagai operasional perawatan. Kemudian kalau ada kartu BPJS-nya tidak aktif, bahkan dia punya penyakit kronis, kita bantu nanti. Kita rekomendasi ke dinas kesehatan karena dia punya penyakit kronis dan wajib untuk kita bantu. Yang penting nanti bukti rekam mediknya kan ada. Karena ini prioritas semuanya prioritas. Bahwa orang-orang masyarakat yang kurang beruntung ini harus kita perhatikan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Pak Sek, Pak Nugroho selaku host, apa yang kami sampaikan, dan akan lebih menarik lagi kalau ada pertanyaan, saran kepada kami. Karena sekali kami ini juga sebagai berupaya akan berusaha sebaik mungkin melayani kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke moderator,
menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwasannya memang luar biasa permasalahan data kita itu Pak ya. Yeah. Karena yang namanya data ini mau tidak mau menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat krusial. Karena polemik di masyarakat terkait dengan masalah perbedaan data kadang menjadi sebuah permasalahan. Tetapi insya Allah dengan adanya pencerahan yang dilakukan oleh Bapak Joko selaku Kepala Dinas Sosial, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan barangkali nanti akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya kami tertarik Bapak yang disampaikan tadi. Ternyata memang bahwa desa mempunyai tanggung jawab untuk validasi Bapak ya. Betul. Ini yang kadang sobat desa yang kadang terlupakan. Bahwasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan di tingkat desa. Ada masukan masyarakat yang belum sempat terdata, belum dapat alokasi anggaran untuk bantuan-bantuan sosial. Ya, memang tugas dari sobat-sobat desa, perangkat desa yang ada di desa menjadi semacam ujung tombak untuk validasi ini. Yeah. Untuk itu akan kita kumpas bersama beserta Bapak moderator kita, Bapak Tony. Monggo waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Joko, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang. Beliau ini kalau secara pribadi dengan saya udah sebenarnya nggak asing lagi Pak Joko ya. Dulu ketika saya di Bapelitbang, nah, ketika pertama kali ada validasi BDT Pak ya, berarti tahun 17 atau 16. 17 18 ya, dengan awali saya dengan Pak Joko. Bahkan sering dolan ke Jakarta sama Pak Joko ya. Nah, ini ternyata begini, mungkin ada beberapa perbedaan kalau yang saya tangkap itu ketika era dulu yang pertama ada SIG NG awal dengan sekarang. Kalau dulu itu kan kayaknya lebih sulit Pak Joko ya. Dulu itu lebih sulit karena orang itu untuk yang pertama yang validasi harus melakukan pelatihan yang detail. Yang kedua utamanya di jalurnya Pak Joko ya. Kalau dulu kan jalurnya berbelit-belit yang menjadi sangat lama, bahkan bisa jadi usul sekarang keluarnya 2 tahun yang akan datang lagi ya. Tapi kalau dari penjelasan Pak Joko tadi kayaknya sekarang kok jadi mudah sekali nih, mudah sekali. Nah ini sebenarnya nanti ada beberapa poin nih Pak Joko, ada beberapa poin yang perlu nanti diketahui oleh publik, khususnya dari teman-teman sahabat desa, baik Pak Lurah, Pak Carik, Pak Kasih Kesosnya dan sebagainya. Makanya saya berterima kasih banget ini Pak Kepala Dinas Sosial Batang malah berkenan hadir secara pribadi. Ini bagi kami hal yang luar biasa dan bukti keseriusan beliau di dalam rangka untuk menjamin keterbukaan di dalam rangka pendataan tentang kependudukan berkenaan dengan masalah sosial. Jadi kalau kami Pak Joko, jadi kami ada di sekarang itu kan era media sosial, di mana keterbukaan itu luar biasa. Bahkan kami pun secara kedinasan belum tahu, di media sosial sudah muncul duluan, ya kan? Ya kadang-kadang kalau kita tidak malah jadi kelabakan sendiri aja ya. Bulan-bulanan kita. Iya, kita jadi bulan-bulanan media. Jadi mungkin poin yang pertama nanti apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi Mas Ari. Jadi link tolong nanti ditulis besar, di zoom di forum ini. Jadi nanti tolong ada spidol besar, ditulis linknya, terus di zoom. Manakala nanti hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan DTKS yang muncul itu, bisa masyarakat itu otomatis bisa melakukan cek mandiri. Karena kebetulan begini juga, di permasalahan-permasalahan yang menjadi idola di dalam permasalahan DTKS yang kemudian muncul di medsos itu, yang memunculkan kan saya pastikan orang yang melek IT sih Pak Joko. Orang pintar semua. Iya kan? Orang pintar, orang melek IT. Jadi berbeda kalau yang munculkan orang yang enggak. Ini yang muncul di medsos pasti orang yang melek IT dan orang yang juga melek di dalam hubungan masyarakat. Jadi link itu nanti dimunculkan di Zoom itu dalam rangka biar semua orang tahu, dan juga orang-orang yang biasa
nulis di medsos pun akan mudah ketika melakukan sebuah koreksi. Mereka boleh harusnya cek dulu lewat link yang disampaikan Pak Joko. Kalau memang di link itu kebetulan di link ada, kok tidak ada tindak lanjut, atau link yang tidak ada padahal seharusnya ada, baru kan bisa dikoneksikan. Jadi harapan kami itu dengan adanya link itu tidak terus kemudian menjadikan sumber suudzon dari oknum-oknum masyarakat kepada instansi. Kita terus terang aja, tidak hanya Pak Joko, apalagi Pak Joko, urusan PKH bantuan aja mesti jadi sasaran terus. Kami kadang-kadang Pak Joko, kami juga dari Dismades. Lah terus pihak Dismades itu ngapain dalam rangka untuk membina desa kan? Ada itu juga. Padahal kita kadang-kadang kan, ya kita sudah maksimal juga sih Pak Joko. Jadi saya ulang lagi kata kunci link tadi, tolong ditulis yang tebal, pakai spidol, nanti di zoom. Nah itu kata kunci pertama. Terus kemudian begini Pak Joko, jadi data ini kan kami juga tertarik, ternyata data DTKS yang saat ini, nah ini kembali menjadi termasuk ilmu baru bagi saya pribadi, bahwa data DTKS itu bukan data kemiskinan ya. Nah, kan berbeda dulu ya. Kalau dulu kan DTKS itu otomatis orang miskin, nah otomatis orang miskin, meskipun yang selebihnya terus kemudian tidak. Ini juga kebetulan nih Pak Joko, ini lagi kami itu bekerja sama dengan Kominfo. Karena ini tuh program baru Pak Joko. Program baru itu nanti semuanya akan di-backup oleh pemerintah pusat untuk warga-warga yang dalam tanda kutip tidak mampu, akan langsung diberi bantuan. Lah, bantuan itu ngajunya juga di DTKS. Ini belum berlaku ini. Masih proses persiapan termasuk pendataan. Saya ulang kembali bahwa kebetulan dari Kementerian Kominfo ya kayak nggak link kejenengan. Apakah termasuk oleh kejenengan nggak yang pembagian? Juga ikut. Oh, ikut juga. Artinya ini bareng-bareng bahwa ini menjadi sebuah program nasional di Batang dalam waktu dekat ini untuk kelancaran pemberian bantuan STB ini. Jadi yang barangkali nanti bisa juga disampaikan oleh Pak Joko. Jadi yang pertama, saya hanya mengulas yang ada di medsos lah. Yang pertama adalah saiki nek upamane aku kan kudune entuk, kok ora entuk. Dan ternyata ora entuknya itu karena nggak punya KTP nih. Kan bisa jadi Pak Joko ya, bisa. Bahwa ada warga negara Batang yang tidak punya KTP. Nah, ini nanti solusinya bagaimana? Wes wonge ternyata orang mampu, kadang-kadang delalah ini. Wong-wong yang tidak punya KTP rata-rata orang yang ibarat kalau bahasanya orang-orang termarginal Pak nggih. Betul, paling marginal. Nah, paling marginal wes ora duwe, wes tuwa. Anake ndelalai juga ora podo sekolah, akhirnya buta huruf, akhirnya terabaikan dan termilah. Ketika proses ini tuh langkah yang terbaik itu bagaimana? Nah, itu yang pertama. Jadi untuk kaum warga negara Batang yang kebetulan tidak memiliki KTP. Saya ulang bahwa tidak memiliki KTP itu juga tidak sepenuhnya salah yang bersangkutan, bisa terjadi. Kayak wong anyar. Wong anyar teko nang desa ternyata wong ora mampu kuwi. Nah, sedangkan untuk proses gawe KTP terus kemudian kan perlu waktu. Ada enggak dari langkah atau strategi yang dari yang bisa langsung jadi? Itu yang pertama. Yang kedua nih barangkali kali ini saya menyarankan bareng-bareng termasuk kami di Dismades, termasuk kepada Pak Joko ini, karena sekarang itu luar biasa terbuka. Saya hanya bertanya sebenarnya pada apakah data-data yang tertuang di dalam link yang disebutkan Pak Joko tadi itu sudah terprint out semua oleh masing-masing desa enggak? Nah, ya, jadi orang ngecek itu yang pertama, kalau yang melek IT kan bisa ngelihat link yang tadi Pak Joko ceritakan. Tapi kalau orang awam
kadang-kadang nyun sewu ada entah LSM tiba-tiba untuk informasi dari luar datang ke desa nggak siap link, masalah kan. Tapi kalau data yang di link itu sudah terprint out dan terpasang di masing-masing desa, kan iki loh. Nah, karena yang kedua saya hanya menyarankan juga, saya menyarankan kepada desa, tolong yang di link itu kalau di print dipasang menjadi sebuah data terbuka. Jadi semua orang, baik masyarakat, baik entah bisa jadi suatu ketika ada DPR, entah suatu ada pemerintah dari provinsi datang, bisa link. Mungkin itu aja, dua itu Pak Joko. Monggo di. Monggo Pak Joko. Menarik sekali nih Pak Joko pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih Pak Sek, Mas Nugroho. Perlu kami sampaikan, pertama, memang warga yang paling susah itu apa Pak? Mereka sudah miskin, nggak punya KTP. Justru seperti itu, banyak itu. Memang kalau bantuan dari pusat, itu tidak memungkinkan. Karena pusat itu dasarnya adalah NIK. Kalau seorang tidak punya NIK, berarti tidak akan dapat bantuan dari pusat. Nah, paling-paling nanti dia harus punya KTP dulu. Nah, kemudian kalau yang kedua, yang paling-paling yang bisa akses bantuan warga yang punya KTP adalah bantuan dari APBD, Pak. Karena yang menentukan kan kita punya kewenangan. Nanti KTP-nya kita ganti surat keterangan domisili. Itu. Dan sebagainya, jadi di satu ada tanggung jawabnya gitu, Pak. Oh, berarti bisa sangat cepat. Bisa. Yang penting ada surat keterangan domisili. Keterangan domisili itu ya. Tapi itu hanya untuk bisa menjangkau yang dari kabupaten APBD ya. Kita sering menemukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, Pak Tony. Mereka kan nggak punya identitas. Betul. Ditanyai tidak paham. Akhirnya apa? Kami koordinasi dengan Dukcapil. Orang ini sudah pernah belum ya kira-kira? Foto KTP belum ya. Kalau sudah kan kelihatan muncul. Kalau belum berarti kita harus melakukan kesulitan. Akhirnya apa? Akhirnya kita lewat medsos. Kita bisa karena muncul, orang sana di sana gitu. Ketemu akhirnya gitu, Pak. Jadi kami pastikan orang yang tidak punya identitas, kalau APBD kita bisa jadi akses, Pak, dengan surat keterangan domisili. Tapi kalau yang kementerian dari pusat, Kementerian Sosial, boleh katakan wajib NIK, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Tony, apakah data DTKS dan penerima bantuan di desa ada? Ada. Makanya data DTKS itu, operator desa itu tahu, Pak. Uang nasional DTKS, setiap desa itu setiap desa ada password. Makanya ini harus dirahasia betul. Itu kewenangan desa. Jangan sampai password ini jangan jatuh kepada orang yang tidak berhak. Jadi contoh ada desa Delingo, bisa jadi akses di kelihatan. Oke, kami masuk DTKS siapa? Muncul, Pak. Kemudian menerima bantuan PK siapa? Bisa. Nah, ternyata kalau bantuan koordinasi dengan teman-teman pendamping. Tapi kan teman-teman di desa sudah paham itu. Maka seandainya kalau ada pejabat di desa baru, kok aku nanti DTKS? Barangkali dia belum pelajari berjalan. Maka yang paling adalah operator desa. Makanya gini, Pak Tony, panjangan dari Dispermadet. Tolong yang rata-rata alhamdulillah yang operator desa itu dari perangkat. Semuanya perangkat ya, jadi lebih memudahkan malah ya. Memudahkan, mereka punya jawab. Karena operator desa kan tidak ada honornya. Betul. Termasuk pertanggungjawaban malah desa langsung kait Pak ya. Perangkat itu mereka betul-betul dituntut. Saya senang itu operator desa itu kan sering kami kecamatan ini nggak paham, mereka ngundang kita, Pak. Nanti operator kita datang. Kemarin terakhir di Warung Asem. Itu apa sih kendalanya, nanti bantu. Seperti itu, Pak Tani. Nah, ini kami kan tahun ini ada 34 kepala desa baru ini, Pak. Nah, barangkali juga termasuk hal-hal seperti ini mereka otomatis langsung tahu atau perlu dari dinas sosial itu memberitahu bahwa dinas sosial itu ada link ini yang sudah langsung bisa diakses oleh desa, maka kepala desa baru itu langsung bisa juga mengakses.
Ya harapan kami sebenarnya Pak Tony nggih, makanya kalau orang baru kudune takon. Kalau enggak pun nanti yang operator atau perangkat yang lama itu menyampaikan gitu. Itu hal yang mudah Pak Tony. Ibaratnya tanpa biaya, sekedar koordinasi internal gitu. Betul, Oke, terima kasih Pak Joko. Jadi tolong sahabat desa semuanya, baik perangkat, kades, kalau yang kader lama nggak masalah. Tapi saya hanya mengharap, terutama operator desa, untuk selalu menyampaikan laporan kepada kepala desa masing-masing, terutama untuk kepala desa yang baru. Karena biasanya kepala desa yang baru itu kan karena mereka jadi karena politik Pak ya. Kayak pernah cerita tentang apa, punya program apa dan program biar nyambung dengan yang ada di pemerintah. Jangan sampai mereka program ternyata nggak nyambung. Nah, ini Karena tidak tahu ya. saya berharap para operator desa, terutama untuk desa yang memiliki kades baru, sampaikan ada informasi ini kepada Pak Kades yang baru, sehingga dalam tanda kutip semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena apapun, tanggung jawab pertama di dalam rangka untuk permasalahan sosial termasuk di TKS ini adalah di jenengan, di desa, bukan di Pak Joko. Pak Joko itu hanya link-link tahap-tahap setelah dari jenengan. Nek jenengan nanti aktif, Pak Joko juga enak. Tapi kalau jenengan ternyata yang terkendal di jenengan, Pak Joko nanti yang kena tulai Pak ya. Jadi bareng-bareng saya berharap dengan desa semuanya bahwa informasi ini dijadikan sebuah masukan, pedoman di dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Semua bisa dikomunikasikan di era keterbukaan. Di sini juga ada, sudah disampaikan Pak Joko, ada link. Anda kan harus Pak Kades, harus dengan Pak Joko, juga bisa ditanyakan lewat operator, karena Pak Joko sudah welcome banget setiap saat manakala ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Mungkin itu Pak Joko, pertemuan hari ini kami mengucapkan terima kasih banget, luar biasa. Kami mohon maaf Pak Kadis harusnya yang mendampingi Bapak, karena kebetulan Pak Kadis hari ini juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau nitip salam untuk Bapak, dan kami juga terima kasih kerjasamanya selama ini. Kami hanya bisa membantu lewat woro-woro, lewat dana desa Pak. Iya, lewat woro-woro, lewat dana desa untuk bareng-bareng, terutama melakukan pendataan di data terpadu ini. Juga saya pribadi, manakala ada mungkin yang kurang pas, kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony, luar biasa sekali. Pertanyaan yang cukup dahsyat, sangat-sangat menukik. Memang itu aplikatif sekali Bapak. Kasus-kasus yang ada di desa seperti yang disampaikan Pak Tony tadi. Dan alhamdulillah Pak Joko, kami sangat terbantu sekali, karena biasanya memang ujung tombak pertanyaan ada di Bermades Bapak. Yang betul yang disampaikan Pak Tony tadi. Memang idealnya sobat desa yang saya hormati, tentunya perangkat mari kita evaluasi diri. Karena pelayanan Bapak Ibu semua ini luar biasa sebagai ujung tombak di desa. Karena validasi ada di depan jenengan semua. Sudah barang tentu apa yang akan kita lakukan untuk memberikan semacam pelayanan yang baik. Apalagi yang namanya krusial sekali data untuk KTP. Keberadaan KTP ini sangat krusial sekali. Makanya berikan kemudahan akses KTP. Barangkali ada warga-warga yang belum terlayani untuk KTP-nya, karena itu merupakan data NIK yang mau tidak mau menjadi semacam dasar untuk menjadi semacam sasarannya. Oke, untuk itu alhamdulillah terima kasih, dan tentunya kami Nugroho Aryo Gunardi selaku host mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Joko, Pak Moderator Pak Tony. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah acara yang sangat-sangat menyenangkan untuk validasi kami yang ada di Bermades, dan tentunya menjadi semacam pelayanan prima untuk sobat desa yang ada di desa panjenengan. Kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tony ya. Sama-sama.